Halo semuanya, kita akan membahas mengenai penyakit schizophrenia. Sebenarnya penyakit schizophrenia itu apa sih? Untuk kalian yang belum tahu ya, ciri-cirinya itu ada di sekitaran kita saat ini. Jadi begitu banyak orang yang telah kehilangan pekerjaan atau misalkan belum dapat pekerjaan sampai dengan hari ini misalkan, itu bisa menyebabkan depresi berat yang mana akan memicu schizophrenia itu. Schizophrenia itu bukan penyakit keturunan sebetulnya ya. Jadi ciri-cirinya itu tidak bisa tidur terus-menerus berhari-hari. Lalu ketika kita sudah di puncak depresi tersebut, kita merasakan bahwa kita bisa mendengar hal-hal yang sebetulnya tidak bisa didengar sama orang lain, tapi kita mendengarnya sendiri, yaitu seperti mendengar bisikan-bisikan, itu halusinasi ya. Nah, kenapa saya mau mengangkat topik ini? Karena tidak banyak orang yang mau menerima orang schizophrenia di tengah-tengah kita. Padahal sebetulnya kita punya trigger untuk penyakit tersebut gitu ya. Semua di tiap-tiap kita itu punya triggernya masing-masing. Di dalam itu gimana caranya kita menata emosi kita itu yang menyebabkan schizophrenia akhirnya tidak muncul ya. Jadi kita lebih bisa memahami emosi kita. Nah, tapi kan kalau misalkan orang-orang yang sudah terkena schizophrenia itu kadang-kadang minder ya. Saya bercerita seperti ini karena ada yang mengalami di sekitar saya, dan kebetulan ada keluarga sendiri yang mengalami schizophrenia. Jangan dijauhi. Kenapa? Karena orang schizophrenia itu juga layak untuk mendapatkan kehidupan yang sama seperti manusia normal lainnya. Jadi kita harus bisa merangkul mereka dan membawa mereka ke pengobatan reguler setiap bulannya. Gimana caranya? Dan gimana nih caranya kalau misalkan kita tidak punya uang untuk bisa pergi ke psikiater, ke psikolog ya. Kita takutnya orang schizophrenia itu jika didiamkan terus-menerus itu akan menimbulkan gejala lainnya yang lebih fatal lagi ya. Schizophrenia itu kan ada tingkatan-tingkatannya. Nah, sebetulnya dengan kalian punya BPJS Kesehatan itu membantu biaya, bukan membantu sih, lebih tepatnya adalah meringankan karena tidak keluar biaya sedikit pun gitu. Kalau misalkan tempat saya nih ya di Bogor misalkan ada tempat rumah sakit khususnya yaitu Marzuki Mahdi. Nah, di sana pengobatannya alhamdulillah gratis. Tidak dikenakan biaya, tapi memang namanya juga gratis. Kita juga tidak gampang untuk bisa mendapatkan pengobatan tersebut ya. Jadi kita harus mengantri dulu gitu. Tapi kan sekarang dimudahkan dengan layanan-layanan online ya. Kita bisa mendaftar online dulu, kita bisa memilih dokter-dokternya. Lalu setelah itu kita pastikan jadwalnya di situ, misalkan dokternya dari jam 6 sampai jam 10, kita bisa datang ya minimal jam 7 lah, nggak apa-apa ya. Jadi silahkan mau datang jam berapapun, kalian bisa nanti menentukan di situ kira-kira datang antriannya untuk mendaftar, lalu datang ke dokternya untuk berkonsultasi. Lalu setelah dari dokternya, kita diberikan resep, dan resep tersebut nanti bisa ditunggu lagi gitu ya. Jadi memang ada waktu yang disediakan khusus apabila kita menggunakan BPJS Kesehatan. Tapi lagi-lagi ya, kalau misalkan pakai pakai uang pribadi misalkan, itu banyak sekali keluarnya. Belum lagi kita harus ke psikiater yang memang pastinya kan berbayarnya cukup mahal ya.
kita tahulah itu tidak murah untuk penyakit kejiwaan seperti itu. Sekali lagi, jika teman-teman yang melihat video ini ada keluarganya atau temannya yang mengalami depresi, tanya kepada mereka juga ya, satu persatu, heart to heart. Jadi langsung ke mereka, pastikan bahwa mereka mendapat pengobatan yang khusus, mereka juga mendapatkan perhatian ya, jangan dijauhi. Terus juga mereka harus bisa mempunyai teman bercerita dan mempunyai kegiatan. Jadi kegiatan ini juga fungsinya untuk mengalihkan depresinya gitu ya. Kalau orang schizophrenia pada umumnya dia tidak bisa memikirkan hal-hal yang complicated, yang susah ya. Jadi pekerjaannya itu boleh dibilang carikan pekerjaan yang menurut hobinya aja gitu ya. Jadi jangan sampai dibebani oleh tanggung jawab yang berat gitu. Bisakah mereka menikah? Bisa. Bisakah mereka berbaur sama orang-orang yang normal pada umumnya? Bisa. Asalkan yaitu tadi diperlakukan normal. Namun obatnya juga tidak boleh yang skip ya, maksudnya obatnya harus teratur. Karena kenapa? Saya menjumpai beberapa pasien yang ada di rumah sakit tersebut, mereka tidak meminum obat tersebut secara reguler. Pada akhirnya mereka tetap tidak bisa tidur normal. Jadi mereka bisa begadang itu sampai pagi gitu ya. Dan itu yang menyebabkan halusinasi itu bertambah dan bertambah. Jadi saran saya, ketika kita menemukan orang-orang seperti itu, orang-orang yang memang susah untuk konsentrasi, susah untuk bergaul, dan susah untuk misalkan diajak bicara, ngomongnya ngelantur, terus misalkan pupil matanya, yang bisa dilihat adalah pupil matanya. Baru-baru ini kan kita juga tahu ya ada KDRT, dan itu banyak sekali akhirnya terungkap gitu. Boleh jadi itu juga ada triggernya schizophrenia, karena saya melihat matanya itu hampir sama, rata-rata itu matanya punya kesamaan ya. Patternnya adalah mereka tidak tajam, tapi tajam yang sober. Yang saya bisa jelaskan adalah tidak fokus, matanya itu ngambang gitu ya. Seperti gimana sih kalau misalnya kita nggak tidur misalnya 1-2 hari gitu, badan kita juga kan merasa panas ya, terus habis itu mata juga terasa pegel, sakit. Nah itu mata yang pupilnya mengecil, terus juga ya menghitam ya. Nah itu kalau misalkan belum tidur, belum istirahat, sebaiknya tidak perlu diajak bicara yang serius atau bahkan sampai dengan membuat mereka emosi gitu. Mereka spesial, tapi juga spesial di sini adalah mereka perlu pertolongan. Kadangkala kita tidak bisa menolong, hanya bisa menghakimi ya. Nah, kalau mendapatkan orang-orang seperti itu, tolong dibantu, tolong diarahkan. Kalau misalkan kesusahan untuk memberikan pengobatan, bagaimana sih caranya untuk memberikan pengobatan ke orang-orang schizophrenia? Boleh saya bisa membantu prosesnya seperti apa? Pokoknya BPJS Kesehatan itu penting banget teman-teman, karena selain bisa buat kacamata gratis ya, bisa 1 tahun sekali digunakan, terus juga bisa buat pengobatan. Saya sudah merasakan banyak manfaatnya, banyak sekali, merasa terbantu, karena lagi-lagi kalau misalkan kita berobat dan membeli obat-obatan tersebut sendiri ya, itu ya terasa banget sih gitu. Jadi dengan subsidi silang ini yang BPJS Kesehatan lakukan,
Kalau misalkan kita punya BPJS kesehatannya atas bantuan pemerintah, alhamdulillah. Tapi kalau misalnya kita harus membayar sendiri, ingat ya, ini bukan yang namanya sedekah, tapi ini juga saling membantu yang lainnya juga. Jadi kalau misalkan tangan kalian tidak bisa membantu lebih banyak, ya dari sini kita bisa, walaupun kita tidak sakit, tapi BPJS kesehatan itu amat sangat membantu orang lain yang sangat membutuhkan juga gitu. Penyakit-penyakit kronis yang pada dasarnya membutuhkan biaya yang cukup mahal, jadinya merasa diringankan. Saya juga melihat BPJS Kesehatan juga benar-benar membantu persalinan saudara saya, teman saya, zero, biayanya benar-benar 0 rupiah. Jadi ya alhamdulillah, yuk jangan jauhi orang-orang schizophrenia. Mereka butuh dirangkul dan lagi-lagi mereka butuh diobati. Kalau misalkan mereka minder, yuk kita sama-sama tanya, sama-sama bantu gimana caranya mereka bisa terobati. Oke, teman-teman, terima kasih banyak.